Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auri Putri Kaprina dari kelas 12 pemasaran. Saya akan menjelaskan manajemen inventory bisnis retail. Apa itu manajemen inventory bisnis retail? Jadi, secara singkat, sistem manajemen inventory adalah sistem yang dirancang untuk membantu bisnis mengotomatiskan pengelolaan inventaris atau persediaan barang mereka, baik itu aset mereka sendiri maupun barang dagangan. Adapun manajemen persediaan bahan atau barang yang disimpan dan akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misal untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Bentuk persediaan ada 5, yaitu bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, suku cadang. Persediaan merupakan sumber dana yang menganggur karena sebelum persediaan digunakan berarti dana yang terkait di dalamnya tidak dapat digunakan. Dan tujuan adanya persediaan adalah 1. Untuk memperoleh diskon sehingga harga per unit jadi kecil. 2. Biaya pengangkutan per unit menjadi rendah. 3. Agar dapat memenuhi permintaan konsumen atau pelanggan sebaik mungkin. 4. Mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan. 5. Memperkecil investasi dalam persediaan dan biaya pergudangan. 6. Mencapai penggunaan mesin yang optimal. 7. Menghilangkan risiko kalangan bahan baku yang bersifat musiman. Adapun sistem pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan A. Tingkat persediaan yang harus dijaga, B. Kapan menambah persediaan harus dilakukan, C. Berapa besar pesanan harus diadakan, menjamin ketetapan dalam jumlah dan waktu. Ada jenis-jenis persediaan berdasarkan fungsinya. 1. Backstock atau low size inventory. Persediaan diadakan dalam jumlah besar yang dibutuhkan pada saat tertentu. Di sini terjadi pembelian besar-besaran yang tujuannya adalah A. Memperoleh potongan harga, B. Efisiensi produksi, C. Hemat biaya angkut. 2. Fluctuation stock. Jumlah persediaan disesuaikan dengan jumlah permintaan yang sifatnya berfluktuasi dan tidak beraturan. Jumlah persediaan tidak tepat dalam satu periode. 3. Anticipation stock. Persediaan diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman dalam suatu tahun. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan sulitnya perolehan bahan baku. Jenis persediaan berdasarkan jenis dan polisi barang dalam urutan pengendalian produk. 1. Bahan baku raw material stock. BB meliputi semua bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. 2. Bagian produk atau paris yang dibeli. Work paris atau contact stock, yaitu barang-barang yang terdiri dari parts yang dipesan dari assembling dengan parts lain tanpa melalui proses produksi. Jadi bentuk barang yang merupakan parts ini tidak mengalami perubahan bentuk. Bahan pembantu atau barang perlengkapan, supply stock, yaitu bahan diperlukan atau digunakan dalam proses produksi agar berhasil dengan baik. Contoh, minyak pelumas yang digunakan untuk perlancar jalannya mesin produksi. 4. Barang setengah jadi atau barang dalam proses work in process atau process stocks. 5. Barang jadi finished good stocks. Biaya-biaya yang timbul dari adanya persediaan. 1. Biaya pemesanan, ordering costs, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pemesanan termasuk biaya, yaitu A. Biaya administrasi pembelian dan penempatan order, cost of planning order.
B. Biaya pengangkutan dan pembongkar muat, shipping and handling costs. C. Biaya penerimaan. D. Biaya pemeriksaan. 2. Biaya yang terjadi dari adanya persediaan inventory carrying costs. Disebut juga sebagai biaya mengadakan persediaan stok holding cost. Biaya ini berhubungan dengan tingkat rata-rata persediaan yang selalu ada di gudang, sehingga besarnya bervariasi tergantung jumlah barang di gudang yang termasuk dalam biaya ini. A. Biaya pergudangan store cost terdiri dari biaya sewa gudang, upah dan gaji tenaga pengawas dan pelaksanaan pergudangan, biaya peralatan material handling di gudang, biaya administrasi gudang, dan lain-lain. B. Pajak kekayaan atas investasi dalam persediaan untuk jangka waktu 1 tahun, dihitung atas dasar investasi dari persediaan rata-rata selama 1 tahun. C. Resiko ketinggalan zaman atau menjadi tua. D. Kerusakan. E. Kecurian. F. Turunnya nilai atau hingga barang dalam persediaan. G. Bunga atas modal yang diinvestasikan dalam inventory untuk menggantikan hilangnya kesempatan menggunakan modal tersebut dalam investasi lain, sehingga disebut sebagai cost of foregone investment opportunity. 3. Biaya kekurangan persediaan, out of stock costs, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan sebagai berikut. A. Pelanggan meminta atau memesan suatu barang, sedangkan barang atau bahan yang dibutuhkan tidak tersedia. B. Pengiriman kembali pesanan order. 4. Biaya yang berhubungan dengan kapasitas (capacity associated cost) terdiri dari A. Biaya kerja lembur. B. Biaya latihan. C. Biaya pemberhentian kerja. D. Biaya pengangguran. Idle time cost. Biaya ini terjadi karena adanya penambahan pengurangan kapasitas produksi. Ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya persediaan. 1. Tertundanya penjualan. 2. Kehilangan penjualan. 3. Kehilangan pelanggan. Modal persediaan economic order quantity (EOQ). Asumsi 1. Barang yang dipesan dan disimpan hanya satu macam. 2. Kebutuhan atau permintaan barang diketahui dan konstan. 3. Biaya pemesanan dan biaya penyimpanan diketahui dan konstan. 4. Barang yang dipesan diterima dalam satu bak atau 5. Barang tetap dan tidak tergantung dari jumlah yang dibeli. Tidak ada potongan kuantitas. 6. Waktu tegang diketahui dan konstan. Sekian dari saya.